Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemusatan data, mean, median, dan modus, yang beranggotakan 5 anggota, yaitu 1. Eka Satria Pandukusuma 351, 2. Erna Erintasari 452, yang ketiga Nelly Oktaviani 498, yang keempat Sofiatun 534, yang kelima Selanovia 556. Yang pertama kita membahas tentang perumusan data. Perumusan data adalah statistik ringkasan yang memiliki titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Pemusatan data yang dikenal dengan tendensi sentral atau hakikatnya merupakan ringkasan deskriptif dari kumpulan data melalui satu nilai yang mencerminkan pusat distribusi data. Seiring dengan fasilitabilitas atau dispersi kumpulan data, pemusatan data ialah cabang dari statistik deskriptif. Lalu yang kedua, mean atau rata-rata. Mean dapat diartikan sebagai nilai rata-rata kelompok. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Cara mencari mean adalah X dibagi N atau jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mean atau rata-rata. Saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofi. Mean aritmatika dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mean aritmatika, yang kedua mean aritmatika terbobot, yang ketiga mean geometrik, dan yang keempat mean formalistik. Yang pertama adalah mean aritmatika. Mean aritmatika dari n data tunggal yaitu x1, x2, x3 sampai dengan xn dinotasikan dengan x bar dan didefinisikan dengan rumus x bar sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn dibagi dengan n. Keterangannya adalah x bar sama dengan rata-rata x1, x2, dan x3 sampai xn adalah data tunggal dan n adalah jumlah dari data tunggal. Contohnya, carilah mean aritmatika dari 8, 3, 5, 12, dan 10 dengan rumus x bar sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn dibagi n. X bar sama dengan 8 plus 3 plus 5 plus 12 plus 10 dibagi dengan 5 sama dengan 38 dibagi 5. Hasilnya adalah 7,6. Yang kedua adalah mean aritmatika terbobot. Mean aritmatika dari n data tunggal berfrekuensi yaitu x1, x2, x3 sampai dengan xn dengan frekuensi f1, f2, f3 sampai dengan fn. Disebut mean aritmatika terbobot. Rumusnya adalah x bar sama dengan f1 kali x1 ditambah f2 kali x2 ditambah f3 kali x3 sampai dengan fn dikali xn dibagi dengan f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah fn. Keterangannya adalah x bar sama dengan rata-rata xf atau x1 data ke n dan fn frekuensi ke n. Contohnya adalah xj sama
FJ XJ 70 FJ 5, jadinya dikali 350, XJ 69 dikali dengan 6, hasilnya 414, 45 dikali 3 hasilnya 135, 80 dikali 1 hasilnya 80, dan 56 dikali 1 hasilnya 56. Dijumlahkan menjadi 1035 dibagi dengan 16 sama dengan 64,6 tambah Fn. Keterangannya adalah X bar sama dengan rata-rata, XF atau X1 data ke N, dan Fn frekuensi ke N. Contohnya adalah XJ sama FJ, XJ 70 FJ 5, jadinya dikali 350, XJ 69 dikali dengan 6, hasilnya 414, 45 dikali 3 hasilnya 135, 80 dikali 1 hasilnya 80, dan 56 dikali 1 hasilnya 56. Dijumlahkan menjadi 1035 dibagi dengan 16 sama dengan 64,6. Geometri adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Contoh dari main geometri yaitu ada pada teks PPT kami, yaitu 2,4 dan 8. Nah, di situ ada 3 bilangan. Jadi nanti adalah 2 kali 4 kali 8 dan akar 3. 3 berasal dari 3 bilangan tersebut ya teman-teman. Sama dengan 2 kali 4 kali 8 adalah 64. Kemudian di akar pangkat ketiga menjadi 4. Nah, itu tadi adalah cara geometri. Berikutnya kita akan membahas mengenai main harmonik. Nah, apa itu main harmonik? Main harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Kemudian contoh soal dari main harmonik ada pada PPT kami, yaitu 2,4 dan 8 adalah 2, 4, 8 terdapat 3 bilangan, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 8. Nah, kemudian ketiga bilangan ini disebut sebagai satuan. Selanjutnya, median. Menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Median tunggal. Nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Misal X1, X2, Xn, X2 N-1. Median sama dengan Xn. Contoh, median dari 3, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5 adalah 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Mediannya adalah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media tunggal
Nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Misal, X1, X2, Xn, X2n min 1. N di sini adalah bilangan bulat. Rumusnya ME sama dengan Xn. Contoh, median dari 3,7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5 adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, dan 7. Nilai tengah pada bilangan ini adalah 4. Jadi median dari angka tersebut adalah 4. Selanjutnya ada median data tunggal dengan median data genap. Misal X1, X2, Xn, Xn plus 1, X2n. N di sini juga masih bilangan bulat. Rumusnya ME Xn plus Xn plus 1 dibagi 2. Contoh, median dari 2,3, 5,7, 5, 6, 4, 3, dan 2 adalah diurutkan terlebih dahulu kayak yang tadi. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Rumusnya kalau pakai rumus ME sama dengan Xn. Xn itu 3. 3 plus 4 dibagi 2. Jawabannya adalah 3,5. Nilai tengahnya adalah 3,5. Kemudian yang selanjutnya median data distribusi frekuensi. ME rumusnya adalah ME sama dengan atau median sama dengan L1 plus D dikalikan N dibagi 2 dikurangi sigma F dibagi F median. Keterangannya adalah L1 adalah batas bawah kelas median, D adalah lebar interval kelas, N adalah banyak data, sigma F adalah jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, F median adalah frekuensi kelas median. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.